Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Baik, Bapak, sebelum kita membahas Pancasila sebagai perekat bangsa, itu kita awal dulu, Bapak. Tadi Pak Ketum dan Bapak Hamdi sendiri juga sempat menyinggung bahwa terorisme itu merupakan kejahatan terhadap yang bersifat internasional, kemudian juga kejahatan terhadap peradaban, serta menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu, apa sih sebetulnya pengertian terorisme itu, Bapak? Itu pengertiannya adalah, saya tidak hafal, tapi ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu mengatakan bahwa sebuah kejahatan yang kemudian bisa menimbulkan rasa takut, rasa takut kepada masyarakat, itu adalah terorisme. Maka sekarang yang di Papua itu dimasukkan ke ranah terorisme. Itu adalah, jadi orang yang melakukan kejahatan dengan maksud karena modus politik, modus kekuasaan, kemudian dia kemudian menimbulkan rasa takut, rasa takut. Ini yang disebut dengan terorisme, dan itu ada di Undang-Undang 18 tahun 2000 tentang terorisme, Bapak, ya. Baik. Kemudian bentuk-bentuk terorisme itu seperti apa sih, Pak? Karena kita taunya hanya bom bunuh diri itu aja bentuk-bentuk terorisme. Padahal masih ada bentuk yang lain, Pak, ya. Kalau yang misalnya di undang-undang itu kan begini, tujuannya itu kan sebenarnya mereka politik awalnya itu, tujuan politik. Kenapa? Karena dia melakukan kejahatan sebenarnya ingin merubah sistem negara, ini negara NKRI itu dengan sistem yang berbeda. Dalam hal ini sistem yang agama yang mereka maui, dan ini pun sebenarnya sudah berlangsung lama sebenarnya kan, cuma sekarang lagi rame, makanya disebut terorisme itu. Dulu di zaman Orde Lama itu sudah ada yang namanya NII, kemudian di Orde Baru kelompok-kelompok ini juga tetap ada, kemudian di Orde Reformasi ini muncul lagi dia dengan baju yang berbeda, dengan nama yang berbeda. Yang sekarang kelompok besarnya itu di dunia ini kan namanya Al-Qaeda sama ISIS, Kalau Al-Qaeda itu di Indonesia namanya, yang Indonesianya itu namanya Jamaah Islamiyah, kalau ISIS itu namanya di Indonesia itu Jamaah Ansarud Daulah. Yang dua kekuatan besar dunia ini menjelma juga di Indonesia. Nah, ini ini yang menjadi daya tarik masyarakat tertentu, yang tergiur oleh propaganda mereka. Ini yang kita alami. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya itu mereka yang paling tren itu adalah bunuh diri, bunuh diri untuk membunuh orang dengan badannya sendiri. Kemudian bisa membunuh atas nama agama, karena dianggap perintah untuk membunuh, seperti yang kejadian dengan Pak Wiranto yang ditusuk. Itu terorisme itu. Kemudian pengeboman yang dilakukan, yang kalau kita tahu misalnya bom Marriott, bom Marriott 1, Marriott 2, kan ini dimulainya itu tahun 2000 yang era reformasi itu kan tahun 2000. Semenjak WTC diserang tahun 2000 itu pertama pengeboman malam Natal, masih ingat pasti Pak Anton ingat waktu itu berada di mana itu. Tanggal 24 Desember tahun 2000, penyerangan di beberapa gereja di Indonesia pada saat itu. Hampir itu bomnya kalau nggak salah sekitar 50, tapi yang meledak 25. Jadi hampir 25 gereja yang kena pada saat itu. Yang berikutnya adalah bom Bali. Berikutnya lagi bom Marriott yang pertama. Ya, Bapak, bagaimana dengan pembajakan? Seperti yang kita lihat di film-film Hollywood itu, Bapak. Sama itu kan masuk, di Indonesia. Dan di Indonesia kan belum pernah. Di Indonesia itu kan pernah di zaman Orde Baru itu Woyla.
Nah, itu dilakukan oleh kelompok yang namanya Komando Jihad. Itu sama dengan ini. Dengan Kan ini terorisme ya, sebenarnya itu juga dengan sama. ya, Iya. bentuk-bentuk dari terorisme. Jadi sepanjang kelompok ini nanti berafiliasi dengan yang besar dua ini yang kita sebut seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya balas dendam, kemudian dia menembak orang karena dia nggak suka sama orang itu tidak ada. Ini kan Bukan itu pidana terorisme biasa, ya. itu KUHP. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashlessnya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.